Ini bukan jalur resmi, Dek. Sudah ditutup dari tahun 2010. Banyak yang bilang ada yang jaga. Suara Pak Darsam, penjaga base camp Gunung Guntur, menggema pelan di antara kabut pagi. Raffi tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Justru itu, Pak, yang mistis-mistis kan banyak fuse-nya. Gak usah khawatir, kita bawa GPS sama alat lengkap kok. Di belakangnya, Dani, Sinta, dan Yayan mengangguk-angguk seolah yakin dengan pilihan mereka. Mereka adalah tim konten YouTube bertema horor, Langkah Terkutuk, dan kali ini mereka memilih jalur lama Gunung Guntur yang katanya pernah memakan korban, seorang pendaki yang jasadnya ditemukan tanpa kepala. Warga menyebutnya jalur siluman, bekas jalan logistik penjajahan Belanda yang tertutup longsor dan dikeramatkan karena banyak pendaki menghilang. Tapi justru itulah yang menarik. Dani, si kameramen sekaligus penyunting, bersikeras, kalau gak ekstrim, bukan kita namanya. Hari masih pagi saat mereka melangkah melewati batas papan, dilarang masuk. Jalur dipenuhi ranting dan ilalang tinggi, udara terasa lebih lembab dan sunyi. Sinta, satu-satunya perempuan di tim itu, beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikuti. Kenapa Sin? Tanya Yayan. Sinta menggeleng. Nggak tahu, kayak ada yang ngelihatin dari semak. Mereka tertawa pelan, mencoba menepis perasaan tak nyaman itu. Tapi semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana di sekitar. Burung tak terdengar, suara angin pun terasa hilang. Hanya langkah kaki mereka yang menapak pelan di tanah basah. Menjelang sore, mereka menemukan sebuah area datar yang cukup luas di bawah pohon besar. Cukup untuk mendirikan 2 tenda. Sinta menyiapkan makanan, sementara Dani mengarahkan kamera untuk merekam suasana sekitarnya. Cut. Bagus, dapat siluet matahari tenggelam. Mistis banget, kata Dani puas. Namun saat mereka meninjau ulang rekaman, Sinta tiba-tiba menunjuk layar. Itu siapa yang berdiri di belakang pohon? Semua langsung membeku. Di layar terlihat sosok tinggi dengan jaket gunung coklat lusuh, tapi tanpa kepala. Berdiri diam membelakangi kamera. Saat Dani menggeser ke frame berikutnya, sosok itu menghilang. Ini editan kan? Yayan berusaha tertawa, tapi tak ada yang menjawab. Raffi langsung mematikan kamera. Malam itu, mereka tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar terlelap. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Raffi terbangun oleh suara langkah kaki mengelilingi tenda. Ia mendengarkan dengan cermat. Langkah itu pelan, berat, menyeret seperti seseorang yang memakai sepatu basah. Tapi saat ia mengintip keluar, tak ada siapa-siapa. Ia membangunkan Yayan yang tidurnya paling ringan. Dengar gak tadi? Yayan mengangguk, matanya sudah membelalak. Bau amis ya? Kayak darah. Mereka keluar tenda pelan-pelan, menyusuri area sekitar dengan senter. Tapi yang mereka temukan justru sesuatu yang lebih menyeramkan. Jejak kaki. Ukurannya besar, dan hanya satu arah, masuk ke tenda mereka. Tak ada jejak keluar. Tadi kita gak ninggalin jejak pas masuk sini, kan? Gumam Raffi. Yayan mengangguk. Tanahnya kering waktu itu. Mereka kembali ke tenda dalam diam. Tak ada yang berani bicara sampai pagi. Hari kedua, pendakian dilanjutkan. Suasana semakin sunyi. Langit mendung, dan kabut tipis mulai turun meski masih siang. Sinta tampak pucat, berkali-kali meminta berhenti. Aku mimpi aneh semalam, bisiknya pada Raffi saat istirahat. Ada orang mendaki di depan kita, tapi dia gak punya kepala. Dia jalan terus dan kita ngikutin sampai hilang. Udah, jangan dipikirin. Kita tinggal sedikit lagi ke spot datar buat nginap, jawab Raffi, meski hatinya tak tenang. Sore harinya, mereka sampai di area terbuka di sisi tebing. Angin bertiup kencang, dan suara seperti bisikan samar terdengar dari balik pepohonan. Dengar gak? Tanya Dani sambil menoleh. Yayan mengangguk pelan. Kayak ada yang ngomong, tapi pelan banget. Malam itu, Dani mengigau. Ia menjerit keras hingga membangunkan yang lain. Raffi dan Yayan menahannya agar tak menggigit lidah. Jangan pegang kepalaku. Jangan ambil kepalaku. Jangan. Sinta menangis di sudut tenda, dan Dani akhirnya tertidur lagi, napasnya ngos-ngosan. Saat subuh, Raffi melihatnya duduk di luar,
menatap kosong ke arah lereng. "Gue ingat sesuatu," kata Dani pelan. "Dulu pernah ada berita pendaki hilang di sini. Ditemuin, tapi tanpa kepala." Sinta menambahkan dengan suara bergetar, katanya, kepalanya gak pernah ditemukan. Dan arwahnya masih naik turun gunung nyariin kepala itu. Tak ada yang bicara setelah itu. Matahari perlahan naik, tapi dinginnya tak berkurang. Di kejauhan, kabut mulai menyelimuti jalur ke puncak. Tapi Raffi tahu mereka harus lanjut. Kamera sudah menyimpan semua rekaman. Namun mereka tidak tahu bahwa sejak tenda pertama, sejak langkah pertama di jalur terlarang itu, mereka sudah diawasi. Dan satu persatu akan mulai merasakan akibatnya. Kabut masih menggantung meski matahari sudah tinggi. 4 pendaki itu berdiri terpaku menatap jalur yang semakin sempit dan dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat liar. Hari kedua mereka di jalur lama Gunung Guntur baru dimulai, tapi beban yang mereka pikul bukan hanya logistik, melainkan rasa takut yang makin menebal. Yayan berjalan paling depan, wajahnya tegang. Ia berulang kali menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Tapi sebenarnya, ia menyimpan sesuatu yang belum diucapkan ke siapapun. "Tadi malam," gumamnya pelan saat Raffi menyusul dari belakang. "Gue bangun sebentar, pengen pipis. Pas lihat ke arah pohon besar di seberang tenda, gue ngeliat dia, Rif. Sosok itu masih pakai jaket gunung, tapi kepalanya gak ada. Gak ada, Rif. Gue yakin itu bukan mimpi." Raffi tak langsung menjawab. Matanya memandang lurus ke jalur setapak yang seolah membawa mereka makin dalam ke perut hutan. "Gue juga ngerasa aneh. Kayak kita bukan lagi di jalur yang sama. Lo sadar gak? Tanahnya lebih basah sekarang? Kayak hujan semalam padahal enggak." Langkah mereka berhenti ketika Sinta menjerit kecil. Ia berdiri di dekat sebuah batu besar, wajahnya pucat. Di depannya, terpatri jelas jejak kaki, besar, berat, dan anehnya hanya satu arah, menuju mereka. "Ini bukan jejak kita," bisik Dani dengan suara bergetar. "Lihat, kita datang dari sana. Harusnya jejaknya berlawanan." Raffi merunduk, memperhatikan dengan cermat. Jejak itu dalam, seolah pemiliknya berjalan dengan bobot yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, bentuknya ganjil, seolah telapak sepatu pendaki, tapi bagian belakangnya lebih cekung dan menyeret sedikit. "Dia jalan nyeret kaki," kata Yayan. "Atau, mungkin dia gak sepenuhnya jalan." Dani tertawa kecil, namun suara tawanya hambar. "Lo pikir dia ngambang?" Sinta tak bicara. Ia menatap jejak itu lama, lalu perlahan-lahan menunjuk ke ujung jalur. "Tuh." Mereka semua membalikkan badan. Di tengah kabut yang menggantung, tampak siluet seseorang berdiri jauh di depan mereka. Sosok itu diam, menghadap arah lain. Dari kejauhan, tubuhnya tegap, mengenakan jaket tebal, dan mengenakan celana kargo khas pendaki. Tapi kepala tak ada. Dani segera mengangkat kamera dan mencoba zoom. Namun sesaat kemudian, kamera bergetar hebat dan mati total. Gak bisa. Layarnya ngaco. Saat mereka menunduk melihat kamera dan kembali menatap ke depan, sosok itu sudah tidak ada. "Gue udah gak kuat," ujar Sinta. Air matanya mulai menetes. "Ini udah bukan konten lagi, Rif. Kita harus balik." Raffi memandang langit. Sudah lewat tengah hari. Kalau mereka balik sekarang, belum tentu bisa sampai ke base camp sebelum malam. Di sisi lain, bertahan di sini berarti melawan sesuatu yang mereka belum mengerti. Mereka sepakat bertahan semalam lagi, lalu turun esok pagi. Namun malam kedua jauh lebih mengerikan dari malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 1.33 saat suara ranting patah membangunkan mereka. Raffi terbangun dengan napas tertahan. Dari celah tenda, ia melihat bayangan seseorang melintas cepat. Ia keluar pelan-pelan, senter di tangan. Tapi sebelum ia benar-benar menjangkau luar tenda, suara langkah berat itu terdengar lagi. Tep, tep, seret. Raffi membeku. Suara itu makin dekat, dan berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Perlahan, ia menoleh. Kosong. Tapi saat ia menoleh ke tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengalir deras. Jejak kaki itu lagi, berhenti hanya beberapa sentimeter dari belakang kakinya. Seolah seseorang berdiri di sana,
Tepat di belakangnya tak terlihat, tapi nyata. Rif! Dani berteriak dari dalam tenda. Yayan kerasukan. Raffi berlari kembali ke dalam tenda. Di dalam, Yayan berguling-guling. Mulutnya komat kamit bicara dengan suara asing. Tangannya mencakar tanah, menggambar sesuatu dengan jari yang berdarah, lingkaran dan sosok tanpa kepala. Sinta menjerit. Dani mencoba menahan Yayan yang kekuatannya tak masuk akal. Sementara itu, Raffi membaca apa yang digores Yayan di tanah. Kepalaku, kembalikan kepalaku. Menjelang subuh, Yayan pingsan. Tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi seluruh pakaian. Sinta duduk memeluk lutut, menatap hampa keluar tenda. Dani sibuk memeriksa kamera yang tiba-tiba menyala kembali. Dan saat memutar ulang rekaman hari sebelumnya, mereka semua terdiam. Dalam satu frame singkat, ketika Sinta menunjuk jejak kaki, terlihat dengan sangat jelas, ada bayangan hitam berdiri di belakang mereka. Kepala Dani nyaris bersentuhan dengan dada bayangan itu, dan saat frame bergeser, bayangan itu perlahan menghilang seperti kabut tersapu angin. Dia udah deket banget sama kita. Suara Dani pelan, nyaris tak terdengar. Matahari pagi muncul, tapi tak membawa rasa lega. Mereka tahu, malam terakhir telah mengubah segalanya. Sesuatu dari gunung ini menempel pada mereka. Bukan hanya gangguan, tapi mungkin kutukan. Dengan tenaga tersisa, mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Mereka pikir, mungkin di sana jawabannya. Mungkin di atas sana, mereka bisa mengakhiri semuanya. Namun mereka salah. Yang menunggu mereka di puncak bukanlah pemandangan indah atau jawaban, tapi sosok yang telah kehilangan sesuatu, dan tak akan berhenti sampai ia mendapatkannya kembali. Langit pagi itu tampak memerah. Bukan karena matahari terbit, tapi seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Awan hitam menggantung rendah di atas jalur menuju puncak. Langkah-langkah tim langkah terkutuk semakin berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena bayangan kematian yang terasa semakin dekat. Yayan masih lemas setelah kerasukan semalam. Tubuhnya menggigil meski matahari mulai meninggi. Matanya kosong, seperti masih melihat sesuatu dari dunia lain. Raffi dan Dani harus bergantian membantunya berjalan. Sinta, di sisi lain, hampir tak berkata apa-apa sejak bangun pagi. Ia hanya menatap tanah dan terus berjalan, seolah tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah terus maju, bukan kembali. Setelah hampir 3 jam mendaki, mereka akhirnya sampai di sebuah dataran sempit di sisi puncak. Tempat itu anehnya datar, dikelilingi pohon-pohon tua yang merunduk seperti menyembunyikan sesuatu. Dani meletakkan ransel dan mulai menyalakan kamera. Tapi Raffi menghentikannya. Gue rasa kita harus berhenti syuting dulu. Ini bukan buat konten lagi. Dan kita udah ganggu sesuatu. Namun Dani menggeleng. Justru karena itu kita harus terus. Kalau kita berhasil keluar dari sini hidup-hidup, rekaman ini bisa jadi bukti. Bukan buat sensasi. Buat ngasih tahu orang lain. Jangan ulangi kesalahan kita. Sinta mematung di pinggir dataran itu. Matanya terpaku pada batu besar yang tampak seperti altar, diapit oleh 2 batang pohon kering. Permukaannya penuh ukiran aneh, dan bekas lilin merah kering mengeras di sekitarnya. Tapi yang membuatnya terpaku adalah bekas darah di atas batu itu, segar dan masih menghitam. Tempat ini, tempat tumbal, bisik Sinta lirih. Aku pernah baca di forum pendaki gelap. Dulu ada yang cerita tentang ritual di gunung ini. Dipakai buat pengorbanan zaman dulu. Katanya korbannya dibunuh tanpa kepala. Raffi menoleh tajam. Tumbal. Iya, buat menjaga hutan, supaya gak diganggu. Tapi sejak jalur ini ditutup, gak ada lagi yang kasih tumbal. Mungkin dia marah. Tiba-tiba Yayan kembali mengigau. Tubuhnya menggigil hebat dan bibirnya komat kamit. Raffi dan Dani memeganginya, dan suara Yayan berubah seperti suara berat lelaki dewasa. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Kepala, kembalikan kepalaku, atau salah satu dari kalian akan menjadi gantinya. Lalu tubuh Yayan kejang, dan ia muntah darah ke tanah. Saat ia rebah, semua terdiam. Dan kemudian, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Tap, tap, seret. Sinta berteriak dan menunjuk. Dari balik kabut, sosok itu muncul perlahan. Pendaki tanpa kepala.
Jaket gunung coklat lusuh, tubuhnya tinggi besar, dan dari lehernya, darah hitam terus menetes membasahi baju. Tangannya membawa sesuatu, batu tajam seperti belati. Raffi menarik Dani dan Sinta. Kita harus pergi, sekarang. Tapi jalan satu-satunya turun adalah jalur sempit di mana sosok itu berdiri. Dani panik, mencoba melawan nalurinya untuk merekam. Gak ada jalan lain, Rif, kita terjebak. Sosok itu makin dekat. Darah dari tubuhnya menetes ke tanah, dan anehnya, tanah langsung menghitam dan menguap setiap tetesnya menyentuh permukaan. Yayan masih tak sadarkan diri. Raffi tahu, kalau mereka lari, Yayan akan tertinggal. Tapi kalau tetap di sini, mereka semua bisa jadi tumbalnya. Dani, dalam kepanikan, mengangkat kameranya dan berteriak ke arah sosok itu. Apa maumu? Kita gak nganggu kamu. Sosok itu berhenti. Lalu pelan-pelan, ia mengangkat tangan kirinya, menunjuk lehernya, dan membentuk gerakan seperti memotong. Dia ingin kepala. Mendadak tanah bergetar. Suara raungan aneh menggema dari dalam hutan. Sinta menangis dan memeluk lutut. Raffi merasakan seluruh tubuhnya melemah. Ia tahu, mereka tidak akan bisa lari. Lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari altar batu. Ia berdiri diam di sana. Lalu tubuhnya mulai gemetar, seolah sedang tersiksa. Dani masih merekam dalam kondisi gemetar, menangkap sesuatu yang aneh dalam kameranya, bayangan lain. Di belakang sosok tanpa kepala itu, muncul siluet seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah kabur, seperti kabut. Lelaki itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke altar. Dan tiba-tiba, sosok tanpa kepala itu berlutut. Raffi sadar, dia gak bisa nyentuh kita kalau kita gak langgar wilayah altar itu. Tempat ini, tempat sakral. Mereka cepat-cepat menyeret Yayan masuk ke dalam lingkaran altar. Dan benar saja, sosok itu hanya berdiri di luar batas, berusaha masuk tapi seperti tertahan dinding tak kasat mata. Dia dikutuk, bisik Sinta. Dia dulunya manusia, mungkin pendaki yang dijadikan tumbal. Dani membuka kembali catatan digital di kameranya dan menemukan klip lama dari base camp, wawancara dengan Pak Darsam yang tak mereka tampilkan. Dulu pernah ada pendaki yang sok jago, masuk jalur terlarang sendirian. Gak pernah balik. Seminggu kemudian ditemukan, tapi jasadnya tanpa kepala. Kata warga, dia orang kota yang sombong, ngerusak tanda larangan, bawa pulang batu dari altar. Sejak itu arwahnya gentayangan. Kepala gak pernah ketemu sampai sekarang. Raffi memandang altar dan berkata pelan, kalau kepala itu gak pernah ketemu, mungkin harus ada kepala baru buat gantiin. Sinta menoleh. Maksud lo? Raffi berdiri. Kalau kita gak bisa kasih dia apa yang dia cari, kita semua bakal mati di sini. Dani mendekat. Enggak, kita harus cari cara lain. Kita harus turun. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih lanjut, Yayan kembali membuka mata. Tapi kali ini, bukan dengan kesadaran penuh. Ia berdiri dan tersenyum, tanpa emosi. Aku akan menggantikan. Tanpa aba-aba, Yayan keluar dari lingkaran altar dan berjalan ke arah sosok tanpa kepala. Dani berteriak, mencoba menahannya, tapi tak bisa. Tubuh Yayan seperti tak terkendali. Sinta menjerit, Yayan, jangan. Namun semuanya terlambat. Yayan berdiri tepat di depan makhluk itu, lalu berlutut. Sosok tanpa kepala mengangkat tangan kirinya yang memegang batu tajam. Dan dalam satu gerakan cepat, suara leher terpotong membelah keheningan. Kepala Yayan jatuh ke tanah. Tubuhnya rebah, namun tidak berdarah. Aneh sekali. Tubuhnya seolah langsung membatu. Sementara itu, sosok tanpa kepala perlahan mengambil kepala Yayan, memeluknya, dan menghilang dalam kabut. Hening. Angin berhenti. Kabut perlahan menipis. Dan Dani memandang ke sekeliling dengan tubuh gemetar. Dia udah pergi. Sinta hanya bisa menangis. Raffi menunduk dan berbisik lirih. Tapi kita baru saja bayar dengan kepala seorang teman. Hari itu, mereka tak melanjutkan ke puncak. Mereka turun dengan tubuh lemas, membawa pulang kamera dan sisa-sisa kenangan mengerikan yang tidak akan pernah hilang. Namun mereka tidak tahu,
bahwa meninggalkan gunung tidak berarti meninggalkan kutukan. Karena kadang, kepala yang dikorbankan tidak cukup hanya satu. 3 hari setelah kejadian mengerikan di gunung, Raffi, Dani, dan Sinta akhirnya tiba kembali di base camp. Tubuh mereka ringkih, mata sayu, dan langkah tak bersemangat. Tidak ada sorak kegembiraan atas keberhasilan pendakian. Yang ada hanya duka dan luka yang membekas di benak mereka. Semua orang di base camp menatap heran. Salah satu relawan menghampiri dengan senyum ramah yang segera berubah jadi kebingungan. "Loh, kalian cuma bertiga? Bukannya 4 orang ya waktu naik?" Tak ada yang menjawab. Sinta menunduk, air mata jatuh satu persatu. Dani hanya menggeleng pelan. Raffi, dengan suara berat, berkata, "Yayan meninggal di atas. Kita gak bisa bawa jasadnya turun." Mendengar itu, suasana menjadi hening. Pak Darsam, penjaga base camp senior yang dulu sempat mereka wawancarai, datang menghampiri. Wajahnya muram ketika melihat raut mereka. "Sudah saya bilang jalur itu bukan buat main-main," katanya pelan. "Tapi kalian tetap nekat." Sore itu mereka menginap di base camp, menunggu pihak SAR melakukan pengecekan dan pencarian jasad Yayan. Namun menjelang malam, Dani yang sedang mereview ulang rekaman di kameranya, tiba-tiba panik. "Rif, Sinta, lihat ini." Mereka mendekat. Dani memutar ulang salah satu video terakhir, rekaman ketika Yayan berjalan mendekati sosok tanpa kepala. Tapi saat Yayan menjatuhkan diri dan kepalanya dipenggal, rekaman menjadi buram dan bergoyang hebat, seperti disabotase oleh kekuatan gaib. Namun bukan itu yang membuat mereka terpaku. Di akhir klip, setelah sosok itu menghilang, kamera secara tak sengaja menangkap pantulan sesuatu di pisau batu yang ia bawa. Wajah seseorang, tapi bukan wajah Yayan. "Wajah siapa itu?" tanya Sinta gemetar. Raffi mendekatkan layar, menatap dalam. Wajah di pantulan itu ternyata Dani. Dani melompat mundur. "Apa maksudnya? Gue ada di belakang kamera waktu itu." "Lo yakin?" Raffi menatapnya tajam. "Atau lo yang harusnya jadi tumbalnya?" Malam itu menjadi malam paling panjang di base camp. Suara jangkrik seperti berhenti. Angin yang biasanya sepau-sepa mendadak menderu keras. Hawa di dalam base camp berubah, seperti ada sesuatu yang mengintai. Sinta tidak bisa tidur. Ia bermimpi buruk, berjalan di tengah hutan, dikejar oleh sosok tanpa kepala yang kini membawa 2 kepala di tangannya. Satu milik Yayan, satu lagi belum diketahui. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Saat menoleh ke kanan, tempat tidur Dani kosong. Raffi juga tak ada di kasurnya. Dengan jantung berdebar, Sinta melangkah keluar. Udara dingin menyambutnya. Lalu dari kejauhan, ia mendengar suara aneh, seperti seseorang yang menangis dan tertawa bersamaan. Suara itu berasal dari belakang dapur base camp. Perlahan ia mendekat, menahan napas, lalu mengintip dari balik tembok. Dani duduk sendirian, membelakangi, menggenggam kameranya erat-erat. Bahunya berguncang, mulutnya komat kamit. Sinta ingin memanggilnya, tapi sebelum sempat bersuara, Raffi muncul dari sisi gelap, menahan bahunya. "Jangan ganggu dulu," bisiknya lirih. "Dia dari tadi begitu." Sinta menoleh. "Dia kenapa?" "Dia mimpi buruk terus. Setiap kali tidur, dia lihat Yayan. Tapi bukan Yayan yang biasa." Yayan berdiri sambil memegang kepalanya sendiri, dan selalu bilang hal yang sama, "Itu bukan aku yang seharusnya mati." Malam itu mereka bertiga berkumpul di ruang tengah base camp. Dani mulai bicara, suaranya lemah. "Gue ngerasa itu harusnya gue, bukan Yayan." "Gue juga ngerasa sama," Sinta menyela. "Tapi, mungkin bukan soal siapa yang harusnya, tapi siapa yang dipilih." Raffi terdiam lama, lalu berkata, "Atau mungkin dia belum selesai." Besoknya, tim SAR naik untuk mencari Yayan, tapi yang mereka temukan hanya tumpukan baju sobek, bercak darah, dan sebuah kepala. Kepala itu ditaruh rapi di atas batu altar. Tapi anehnya, kepala itu bukan milik Yayan. Bulu kuduk semua orang berdiri saat mendengar laporan itu. Lalu kabar mengejutkan datang lagi. Pak Darsam hilang semalam. Kamar tidurnya kosong, jendelanya terbuka, dan hanya ada satu hal yang tertinggal,
jejak kaki yang menyeret. Dani langsung pucat pasi. Jadi, dia gak cuma butuh satu kepala, dia masih mencari. Tak ada yang menjawab. 3 hari kemudian, Raffi dan Sinta pulang ke Jakarta. Dani memutuskan tinggal lebih lama di desa. Katanya ingin menenangkan diri. Namun pada malam terakhir mereka, Dani mengirimkan pesan suara ke Raffi. "Rif, gue gak bisa tidur lagi. Bayangannya makin jelas. Gue denger langkah kaki setiap malam. Lo pikir kita udah selamat? Belum. Dia ngikutin kita. Mungkin dia gak akan berhenti sebelum kita semua lengkap. Gue gak kuat." Itu adalah pesan terakhir dari Dani. 2 hari kemudian, polisi desa menemukan sebuah kepala manusia di pos pendakian bawah. Tubuhnya tidak ditemukan. Kamera yang tergenggam di tangan kepala itu menyala sendiri saat disentuh petugas. Dan di dalamnya, tersimpan rekaman Dani sedang berbicara sendiri dalam gelap. "Kalau lo nonton ini, jangan pernah naik jalur itu lagi. Gak ada yang bisa kabur dari dia. Karena dia gak cuma cari kepala, tapi juga jiwa yang bersalah." Setelah kepergian Dani, Raffi dan Sinta menjalani hari-hari dalam bayang-bayang teror yang tak pernah benar-benar pergi. Dani bukan sekadar teman, ia saksi hidup dari kengerian yang kini terus menghantui mereka. Dan kini, dia telah menjadi kepala kedua dalam rangkaian kutukan Gunung Lawang. Raffi mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja di media daring tempatnya mengunggah konten pendakian. Namun hatinya tak lagi antusias. Ia menghapus semua dokumentasi pendakian ke Gunung Lawang dari kanal mereka. Semua rekaman dan video, termasuk wawancara dengan Pak Darsam, telah diarsipkan dan disimpan dalam harddisk terpisah, tak pernah dibuka lagi. Sinta, sebaliknya, jatuh dalam depresi. Ia mengurung diri di rumah dan menolak berbicara dengan siapapun kecuali Raffi. Kadangkala, di tengah malam, ia menelepon sambil menangis dan hanya berkata, "Aku masih dengar langkahnya. Rif, dia nyari kepala terakhir." 40 hari setelah Dani dinyatakan hilang, Raffi mendapat kiriman paket tanpa nama. Sebuah kotak kayu kecil, dibungkus kertas koran tua. Di dalamnya hanya ada satu benda, pecahan kamera yang rusak, berlumuran tanah. Tertempel secari kertas dengan tulisan tangan. "Yang terakhir belum selesai. Kau masih berhutang." Saat Raffi menggenggam kamera itu, ia merasa hawa dingin menjalari tubuhnya. Di saat yang sama, teleponnya berdering. "Sinta." Suaranya terdengar gemetar. "Raffi, dia ada di sini. Apa maksudmu?" Di depan rumahku, sosok itu, tanpa kepala, berdiri sejak matahari terbenam. Raffi langsung berlari keluar. Ia tahu Sinta tinggal tidak jauh, dan ia tidak akan membiarkannya menjadi korban berikutnya. Namun saat ia tiba, pintu rumah Sinta sudah terbuka lebar. Rumah gelap, tidak ada suara. Ia masuk perlahan, memanggil-manggil nama Sinta. Tapi yang ia temukan hanyalah ruangan kosong, dan di meja ruang tengah, sebuah lukisan arang kasar di atas kertas sobekan, memperlihatkan 3 kepala digantung di pohon. Yang ketiga, berwajah Sinta. Raffi berteriak dan menjatuhkan diri ke lantai. Ia menjerit, memukul-mukul lantai, mencoba menyangkal kenyataan. Tapi yang lebih mengerikan bukan hanya kehilangan Sinta, melainkan bahwa satu kepala masih tersisa. Kepala terakhir, yang belum dibayar. Seminggu kemudian, Raffi menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Mobilnya ditinggal di parkiran apartemen. Ponselnya mati. Polisi menganggapnya kabur atau bunuh diri karena depresi. Namun di komunitas pendaki underground, mulai beredar desas-desus. Ada yang mengaku melihat Raffi naik ke Gunung Lawang sendirian, di tengah malam. Tanpa membawa tenda, tanpa alat, hanya satu tas kecil di punggungnya. Salah satu pendaki lokal bahkan mengaku sempat melihatnya berdiri di depan altar batu yang dulu mereka temukan. Dia berdiri diam di sana, lalu membuka tasnya, dan mengeluarkan sesuatu. Aku gak yakin, tapi kayaknya potongan kepala buatan dari kayu. Kayak dipahat. Lelaki itu mengaku ketakutan dan langsung kabur turun gunung. Tapi sejak saat itu, tidak ada laporan penampakan sosok tanpa kepala lagi. 4 bulan berlalu. Gunung Lawang dibuka kembali secara terbatas untuk riset lingkungan.
Sekelompok mahasiswa pencinta alam dari kampus luar kota mencoba naik lewat jalur resmi. Mereka tidak tahu apa-apa tentang jalur terlarang. Namun malam pertama, salah satu dari mereka bermimpi aneh, didatangi sosok lelaki muda berlumuran tanah, membawa ransel dan berdiri di depan altar batu. Dalam mimpinya, lelaki itu berkata, "Aku sudah bayar semuanya. Jangan ada yang ganggu lagi. Tapi kalau kalian masih berani, kalian yang akan jadi kepala berikutnya." Paginya, mahasiswa itu langsung turun gunung. Ia tak bisa menjelaskan mimpinya. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang. Dia belum tenang. Setahun berlalu. Kini legenda tentang hantu pendaki tanpa kepala di Gunung Lawang telah menyebar luas di forum-forum pendaki mistis. Beberapa mengatakan makhluk itu sudah tidak muncul lagi. Namun banyak yang memperingatkan, kalau kamu temukan altar batu dengan ukiran aneh dan sisa darah, segera pergi. Jangan ambil apapun. Jangan injak tanah di sekitarnya. Jangan lihat ke arah pohon yang paling tinggi, karena di sanalah kepala-kepala itu digantung. Konon, saat malam sunyi dan kabut turun di puncak Gunung Lawang, suara langkah kaki masih bisa terdengar dari kejauhan, disusul oleh suara berat tanpa mulut yang bersuara dari udara. Satu lagi, hanya satu lagi. Beberapa percaya, kutukan belum sepenuhnya berakhir, karena mungkin kepala terakhir bukan milik Raffi, atau Sinta, atau Dani, tapi milik siapapun yang membaca atau mendengar kisah ini, dan mulai merasakan dingin yang tiba-tiba muncul di belakang leher mereka. Dan saat kau membalikkan badan, mungkin sudah terlambat.